Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Fatimah Abigail dari Ramadan Itu Indah. Tidak kerasa ya, kita sudah memasuki hari ketiga dalam puasa. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di samping saya sudah ada Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Naila, bagaimana kabarnya? Baik Ustadz. Berpuasa ya hari Ya, ini? hari ini Alhamdulillah. Puasa hari ini lancar Ustadz? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Semoga seterusnya lancar. Oke, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Naila atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para saudara-saudaraku, umat muslim dan muslimat yang hari ini menjalankan ibadah puasa, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada tahun ini diberikan kelancaran dan diberikan keistiqomahan sampai nanti puasa ke-30. Para hadirin, para saudara-saudaraku semuanya, termasuk juga Mbak Naila yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ketiga sekarang ya. Pada hari ketiga puasa. Tema kita pada hari ini adalah membahas tentang orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi puasa itu memang adalah kewajiban. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Di mana puasa ini diwajibkan bagi kita orang muslim. Nah, wajib itu harus dilakukan. Ketika ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping kewajiban itu, Allah juga memberikan rukhsah namanya. Memberikan keringanan kepada orang-orang yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, yang sekiranya bisa mengkhawatirkan, bisa membahayakan dirinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada hambanya, kepada kita semua itu adalah yang mudah. Ya, Allah mudahkan pada diri kita ini, pada umatnya itu Allah memberikan kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki umatnya ini sampai susah atau kesulitan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, dalam menjalankan kewajibannya sebagai hambanya Allah. Termasuk juga puasa ini ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi tetap wajib nanti di hari lain untuk menggantinya. Siapakah itu? Ada beberapa orang yang boleh tidak melakukan puasa. Yang pertama adalah orang yang dalam keadaan sakit. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun fi ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam keadaan perjalanan, musafir, maka dia wajib melakukan puasa atau wajib mengganti puasa itu secara penuh di hari yang lain. Dari ayat ini ternyata ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak berpuasa. Yang pertama disebut adalah orang yang sedang sakit. Nah, ketika kita sedang sakit, maka boleh kita berbuka puasa. Dalam artian tidak berpuasa. Ya. Satu contoh, Mbak Naila dalam keadaan di rumah sakit, yang itu sakitnya ketika Mbak Naila puasa maka akan tambah parah. Sudah di
divonis atau sudah diinformasikan oleh dokter kalau ini dipaksa untuk berpuasa maka akan membahayakan diri kita atau diri Mbak Naila sedang sakit, maka kita boleh, Mbak Naila boleh tidak berpuasa. Nah, maka saudara-saudara juga boleh tidak berpuasa dalam kondisi sakit seperti itu. Tapi apabila sakitnya itu istilahnya sakit biasa ya, sakit hanya pusing, hanya flu, ya itu tetap wajib melaksanakan puasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut dengan musafir. Ya. Orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak hanya berpuasa yang diberikan keringanan, juga sholat. Ya, sholat itu boleh dikosor, bukan ditinggalkan. Boleh dijamak, dijadikan satu. Satu contoh, Naila dalam keadaan perjalanan jauh, maka ada beberapa sholat yang boleh digabung, 2 sholat jadi satu. Contoh duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini. Itu dengan sholat. Jadi Allah memberikan keringanan rukhsah untuk bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Juga sama dengan puasa. Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatras shalah wa 'anil musafir wal hamil wal mardi as-shauma awis siyam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menghilangkan separuh kewajiban sholat bagi orang yang musafir dan juga puasa bagi orang yang musafir, orang hamil atau orang sakit atau orang yang sedang menyusui. Ya. Tadi sakit sudah kita bahas bahwa ada kategori sakit yang sekiranya memang ketika dipaksa untuk berpuasa maka akan membahayakan dirinya. Yang kedua adalah musafir. Kategori musafir ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yang dalam ukuran Islam itu minimal adalah 81 km. Ya. 81 km itu minimal perjalanan. Anggap sini dari Jember sampai ke Surabaya. Ya, itu sudah boleh Mbak Naila tidak berpuasa. Ya. Atau sholat tadi itu dijamak. Ya, digabung jadi satu, 2 sholat digabung jadi satu. Itu boleh. Ketentuannya bagi orang musafir ini, ya, bagi orang musafir ini satu tadi jarak, yang kedua adalah perjalanannya tidak dalam konteks maksiat, ya, perjalanan yang mubah, perjalanan yang untuk kebaikan. Ya. Jadi satu contoh, ada orang yang niat perjalanan ke Jakarta, niatnya apa? Nyopet, misalnya, mau mencuri. Nah berarti kan niatnya sudah maksiat, ya. Atau maksiat-maksiat yang lain, maka itu tidak boleh dia membatalkan puasanya dan dia juga tidak boleh menjamak sholatnya itu tadi, ya. Jadi musafir, dinamakan musafir. Jadi ini satu keringanan yang kita boleh mengambil keringanan itu dari Allah itu. Karena tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan pada hambanya ini kemudahan, bukan kesulitan. Ya, tidak ada paksaan dalam agama kita itu. Jika kita tidak mampu dalam kondisi yang tertentu, maka kita boleh mengambil satu keringanan itu. Ya, itu dalam kondisi perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang yang sedang hamil, orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas. Itu bagi orang perempuan, bagi Mbak Naila. Saat misal haid, ya. Maka Mbak Naila ini ketika haid, ya hamil kan belum ya? Ya, belum. Ya. Ketika sedang haid Mbak Naila tidak diperbolehkan untuk berpuasa bahkan, ya. Jadi tidak boleh berpuasa ketika haid. Maka Mbak Naila harus tetap mengganti, punya kewajiban, bukan berarti Mbak Naila tidak puasa karena haid kemudian tidak diganti setelah Ramadan. Tidak, harus diganti. Tapi kalau untuk sholat itu tidak ada kewajiban untuk mengganti, untuk mengqadha namanya. Jadi ketika puasa, ya, kemudian tidak terang Mbak Naila ini satu ketika dia haid, Mbak Naila haid, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang hamil. Nah, jadi hamil itu ada kategorinya, kita boleh tidak berpuasa.
Sebenarnya kalau kewajibannya tetap wajib. Satu contoh mungkin nanti Mbak Naila hamil ya. Kalau sudah menikah tapi ya jangan sampai hamil di luar nikah ya. Bahaya itu Pak. Bahaya ya. Jadi ketika dalam kondisi hamil, kalau memang dirasa kuat, dirasa tidak membahayakan dirinya, dirasa tidak membahayakan kandungannya atau janinnya, anaknya yang ada di dalam kandungan, maka seorang yang dalam kondisi itu wajib berpuasa. Tapi jika orang yang hamil itu khawatir akan keselamatan dirinya, akan kesehatan bayinya yang ada di dalam kandungannya, maka dia boleh tidak berpuasa. Ini khawatir. Nanti saya kalau berpuasa, nanti takut saya kenapa-napa, terjadi apa-apa, termasuk juga berdampak pada anaknya. Maka boleh tidak berpuasa. Nah, bagi orang yang dalam kondisi yang pertama ini, dia tetap punya kewajiban untuk mengganti puasanya dan tidak usah membayar fidyah. Jadi fidyah itu denda. Jadi ketika tidak berpuasa itu ada orang yang wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah atau membayar denda. Kemudian yang kedua adalah orang yang takut akan membahayakan dirinya dan anaknya, janinnya. Kalau tadi mengkhawatirkan itu firasat dirinya sendiri. Tapi kalau akan membahayakan ini, satu contoh sudah istilahnya diinformasikan atau resep dari dokter, ini kalau Anda paksa untuk puasa ini bahaya. Nah, maka seperti itu, maka juga boleh tidak berpuasa. Kemudian dalam konteks yang kedua itu juga sama, wajib mengqadha dan juga tidak usah membayar fidyah. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni orang yang dalam keadaan hamil atau sedang menyusui, dia khawatir terhadap anaknya, terhadap janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian, tapi dia tidak khawatir pada dirinya, tidak membahayakan dirinya. Maka orang yang seperti ini dalam kondisi yang ketiga ini boleh tidak berpuasa dan dia tetap wajib mengqadha disertai membayar fidyah. Fidyah itu adalah denda yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Ya. Jadi itu adalah orang-orang yang tidak boleh berpuasa. Yang pertama tadi adalah orang yang sakit, orang yang musafir dalam keadaan perjalanan jauh, dengan catatan perjalanannya itu tidak perjalanan yang maksiat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang haid, orang yang hamil, orang yang nifas. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lansia, lanjut usia, sudah tua. Dia sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia wajib membayar denda. Ya, wajib membayar denda bagi orang yang sudah tua lah istilahnya ya, sudah tidak mampu untuk berpuasa. Dan posisi entah itu sakit ataupun ya biasanya sakit ya dalam kondisi lansia karena sudah tidak kuat, membahayakan dirinya, nanti kalau dia puasa tambah lemes gitu ya, tambah loyo, nanti kasihan. Maka dia wajib membayar fidyah. Jadi sebenarnya keringanan-keringanan ini Allah berikan sangat luas sekali kepada hambanya, kepada kita semua ini. Jadi tidak ada paksaan dalam agama kita. Sama kayak dengan sholat. Ketika Mbak Naila tidak mampu sholat berdiri, ya wajibnya sholat kan berdiri. Tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Duduk tidak mampu, sholat dengan tidur miring ke kanan dengan melakukan gerakan sholat. Kemudian tidur miring kiri. Misal tidak ya terlentang dengan gerakan tangannya saja. Misal dalam kondisi sudah parah Pak, kewajiban tetap kita harus sholat. Ya, dengan apa? Dengan hanya mengedipkan mata. Ini sudah tidak bisa bergerak, sudah sakit parah, ingin sholat, hanya kedipan mata saja dalam hati. Tetap berniat sholat.
Kalau tidak mampu untuk berkedip Pak, ya berarti mati sudah orang. Aduh. Berkedip saja tidak bisa. Jadi dengan Ya. kondisi apapun kita harus sholat ya. Harus sholat, termasuk juga puasa, tapi di satu posisi, di satu kondisi kita punya ada rukhsah dari Allah, ada keringanan dari Allah yang boleh kita ambil langkah tersebut. Tapi ketika kondisi kita sehat walafiat, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa ataupun sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain. Jangan sampai. Termasuk juga puasa. Jangan sampai kita meninggalkan puasa. Karena apa? Gampang sudah, misal satu contoh, lama saya tidak puasa dulu sudah, nanti saya ganti setelah hari raya, saya ganti. Gantinya ini yang sulit juga. Wong ketika di bulan puasa saja dia sulit untuk puasa, apalagi di bulan ketika tidak diwajibkan puasa. Jadi seperti itu. Maka ini pelajaran bagi saya pribadi, bagi Mbak Naila dan juga para saudara-saudara, saudaraku semuanya. Mari kita tetap semangat untuk berpuasa ini, sebisa mungkin kita lakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas ya. Dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam kondisi kita tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mungkin itu saja yang untuk kajian kita hari ini Mbak Naila. Kurang lebihnya Ustaz Haris mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa niatnya Ustaz Haris menyampaikan ini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Oke, semoga yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Haris bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini saja ya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di Keva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Naila Fatima Abigail, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.